Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan pada 2 pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang silsilah para rasul dan juga tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas Nabi dan Rasul yang sangat mulia, dialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah sebutkan kisahnya dalam banyak surat ya. Di antara surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun ya, kemudian dalam surat Nuh, dalam surat Al-Qamar. Allah mengulang-ulang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang kisah kaum Nabi Nuh dan kisah Nabi Nuh pembahasan yang penting. Tentu banyak pelajaran di sana ya. Buktinya Allah ulang-ulang pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terutama surat Nuh turun di fase Mekah ya. Surat Nuh adalah surat Makkiyah. Yang di saat itu Nabi SAW para sahabat mengalami tekanan intimidasi dari kaum Quraisy dengan luar biasa. Maka Allah ingin menjelaskan kepada Nabi tentang kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana ada seorang Nabi yang pernah sabar luar biasa. Dialah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami ya mengisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul wahai Muhammad. Buat apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak, yang akan mengkokohkan hatimu dengan mendengar kisah-kisah tersebut ya. Kemudian juga tatkala Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, kisah yang panjang, di akhir ayat, di akhir kisah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam ini sosok kesabaran yang luar biasa. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah para nabi yang lain adalah kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif ya. Semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah nyata. Tidak ada kisah yang hanya karangan ya, fiktif, tapi kisah yang benar-benar fakta pernah terjadi ya. Oleh karenanya Allah mengatakan ya, maka haditha yuftara, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka haditha yuftara. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, dan itu bukan kisah yang yuftara, kisah yang dibuat-buat. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada sebagian orang liberal di negeri kita yang menganggap bahwasanya kisah-kisah yang dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang fiktif, tidak nyata. Dia menyangka Allah hanya menyampaikan kisah-kisah tersebut dalam rangka untuk memberi pelajaran, seperti kisah misalnya kancil dan buaya misalnya, kisah yang tidak pernah ada tetapi hanya dibuat, cerita-cerita yang dibuat-buat yang bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, sehingga dia meyakini bahwasanya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi itu tidak benar ya. Bahkan dia nyatakan dalam sebagian tulisannya, orang liberal ini ya, dia mengatakan kisah Nabi Nuh, saya tidak setuju bagaimana kemudian Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, lantas Allah siksa mereka, Allah turunkan banjir yang akhirnya menghabisi mereka. Kenapa dia tidak setuju? Karena kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran benar-benar bertentangan dengan landasan agama mereka. Apa landasan agama orang-orang liberal? Mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama mengantarkan kepada surga. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan kita punya liberal dalam banyak hal. Hurriyah, kebebasan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan bagi para wanita, kebebasan dalam mengungkapkan, kebebasan dalam berfikir, kebebasan dalam segala hal, dan kebebasan yang paling penting kata mereka adalah hurriyatu diniyah, yaitu kebebasan dalam beragama. Maka kalau dia sudah menetapkan, atau orang-orang liberal mengatakan kebebasan dalam beragama, maka tidak boleh seorang mendakwahkan agamanya kepada orang lain, apalagi dengan maksa, apalagi kalau tidak mau dikasih azab, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini benar-benar kisah Nabi Nuh ini benar-benar menghantam akidahnya orang-orang liberal ya. Saya ulangi, orang liberal mengatakan apa? Semua agama benar ya. Kemudian kita memperjuangkan namanya liberalisme, kebebasan, dan di antara kebebasan yang paling urgen
pada diri seorang adalah kebebasan hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam bertadayun, dalam beragama. Maka tidak boleh seorang lain otak-atik agama orang lain ya. Mendakwahi, menyalahkan, ini tidak boleh. Apalagi dalam kisah-kisah para nabi, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah tidak diterima, Allah kasih azab. Kemudian Nabi Hud berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nabi Saleh berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nah, ini tidak masuk dalam kamusnya orang-orang liberal. Terpaksa mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah fiktif, hanya dibuat oleh Allah untuk cocok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang bisa berkeyakinan, bisa berakhlak mulia. Ini sama dengan pernyataan orang, misalnya orang falasifah ya, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Ya, ini juga dinukil oleh orang liberal. Ya, dalam kitab mereka seperti fikih lintas agama. Mereka menukil semacam ini ya. Kata mereka bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu enggak ada. Itu hanya dibuat-buat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang takut. Sebenarnya enggak ada ya. Ini tentunya tidak benar. Ini semua adalah kekufuran ya. Apa yang dikatakan oleh orang liberal bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an hanyalah kisah-kisah fiktif, sama persis seperti perkataan orang musyrikin ya. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Mereka orang kafir berkata, ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Persis seperti perkataan orang musyrikin dahulu. Sama juga ya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kalau dikatakan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada kalian? Mereka mengatakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Persis seperti orang liberal. Maka sebelum saya menyampaikan kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang selanjutnya, maka kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa ini kisah pernah terjadi. Kisah pernah terjadi ya. Adapun kalau tidak masuk dalam logika orang-orang liberal, biarkanlah mereka ya, karena mereka punya agama sendiri ya. Ya, adapun kita agama kita dibangun Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dalam sebagian riwayat dari sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. 10 generasi berapa tahun kita enggak tahu, karena setiap generasi mungkin umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh saja umurnya sekitar 1000 tahun kurang lebih. Ya. Berarti generasi dari Adam sampai Nuh. Adam sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, wafat pada usia 960 tahun. Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang sahih 960 tahun. Ya, berarti satu generasi bisa sampai 1000 tahun ya. Kalau taruhlah satu generasi 1000 tahun, ya berarti antara Adam sampai Nuh kira-kira 10.000 tahun atau kurang lebih segitu ya. Jadi ini cukup waktu yang panjang ya. Taib. Sebelum kita bercerita tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kita akan sebutkan tentang keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Banyak keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya beliau adalah Abul Bashar Asy-Tsani. Nenek moyang yang kedua. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, umruhu ya haula 1000 sanah. Umur beliau panjang, kurang lebih 1000 tahun. Dan dakwahnya 950 tahun. Dan ini masa yang sangat panjang. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah awalur rusul ila ahlil ard. Rasul yang pertama yang diutus di bumi. Ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menamakan beliau
Abdan syakura. Abdan syakura, ya. Kemudian di antaranya beliau adalah ahad ulul azmi minar rusul. Salah satu ulul azmi. Ulul azmi itu rasul-rasul yang begitu sabar, ya. Makanya ketika di padang mahsyar para manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada ulul azmi minar rusul. Nabi Adam ditolak, kemudian kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi bisa memberi syafaat. Kemudian pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa kasih syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak bisa. Nabi Isa, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu maksudnya. Semua anak manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Allah tatkala berbicara tentang Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Keturunan bahwasanya Bani Israel adalah keturunan, dzurriyyah itu keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh. Yang kami angkut bersama Nuh. Bersama Nuh di kapal. Jadi, bahkan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Allah mengatakan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kata Allah, dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Kata Allah, kami jadikan keturunan Nuh alaihissalam yang tersisa. Maksudnya apa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah di atas perahu, ada khilaf berapa yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan jumlah mereka sangat sedikit. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Pendapat yang paling banyak di antara banyak pendapat para ulama, yaitu jumlah paling banyak 80 bersama Nabi Nuh. Bersama Nabi Nuh jumlahnya 80. Dan di antara anak-anak Nabi Nuh yang bersama istri-istri mereka, jadi Nabi Nuh bersama anak-anaknya, bersama mantu-mantunya, yaitu anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, kemudian Yafith. Sam, Ham, Yafith. Yang dari ketiga anak inilah kemudian keluarlah manusia seluruhnya. Adapun sisa yang 80, kemana mereka? Kata para ulama, mereka meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Mereka meninggal dunia tidak punya keturunan. Keturunan yang bertahan cuma dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh punya anak, ya, yang pertama Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith. Ini sudah saya singgung kemarin waktu pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh anak-anak manusia kembali kepada tiga orang ini, Ham, Sam, Yafith. Adapun Sam, Abul Arab, katanya orang Arab, Romawi, kembali kepada Sam. Adapun Ham ini suku Kibot, kemudian Hind, kemudian Sind, ya, semuanya kembali kepada Ham. Nanti termasuk Sudan. Nanti Yafith adalah Cina, Mongol, Turki, Ya'juj Ma'juj, dari mana? Ya, Yafith. Intinya semua manusia. Indonesia wallahu alam yang mana, ya? Wallahu alam. Tapi kelihatannya Yafith, ya. Tapi wallahu alam bisawab. Intinya semua manusia keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya kalau kita kembali seperti kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, kita ingin tahu tentang nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, maka kita juga ingin tahu tentang nenek moyang kita kedua
Nuh alaihissalam. Jadi kita semua ini keturunan siapa? Nabi Nuh. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sekaligus kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Taib. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, umurnya Nabi Nuh 1000 tahun, lebih kurang lebih. Ada yang mengatakan beliau ketika diangkat menjadi nabi umurnya 40. Dakwanya 950 tahun. Kemudian meninggal setelah itu berapa tahun? Dia umurnya seribuan, ya. 40 tahun baru diangkat. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian meninggal berapa tahun? Sekitar seribuan. Ada yang mengatakan waktu diangkat jadi nabi umurnya 300. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian berapa tahun lagi baru meninggal, totalnya sekitar 1500 tahun. Allah alam bisawab, intinya umur beliau sangat panjang. Allah hanya mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Yaitu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun. Jadi umurnya sangat panjang. 950 tahun, yang beriman berapa orang? Hasilnya yang beriman 80 orang menurut pendapat yang terbanyak. Taib. Kalau kita rata-ratakan, berarti 950 per 80 sama dengan berapa? Coba kalkulator. 950 bagi 80. Berapa tahun? 950 bagi 80. 12 lah. Berarti sekitar 12 tahun. Berarti satu orang untuk mendapat hidayah satu orang kalau kita rata-ratakan butuh 12 tahun. Ya. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mau dakwah 12 tahun cuma satu orang yang dapat hidayah. Kita baru 3 kali pertemuan enggak dapat hidayah, selamat jalan ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini sabarnya luar biasa ya, sabarnya luar biasa. Bayangkan dakwah 950 tahun yang dapat hidayah cuma sekitar 80, jadi 12 tahun baru satu orang dapat hidayah. Kalau kita mau rata-ratakan ini jumlah yang sangat berat. Ya, 12 tahun cuma satu orang dapat hidayah ya. Baik. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah rasul yang pertama. Dan ini datang dalam hadis tentang syafaat ketika pada hari kiamat kelak di padang mahsyar orang-orang pada mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Maka Nabi Adam alaihissalam menolak. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard." Ya, kata mereka, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard." Engkau adalah rasul yang pertama kepada manusia. Ya, rasul yang pertama. Dari sini khilaf ya, apakah Idris alaihissalam sebelum Nuh atau setelah Nuh? Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah ya. Khilaf ya. Khilaf mana yang lebih dulu? Ada yang mengatakan yang lebih dulu Idris. Dan ini rata-rata ahli tarikh mengatakan demikian. Ada yang mengatakan yang lebih dulu adalah Nuh baru Idris. Ya, karena hadis jelas mengatakan anta awwalur rusuli. Ya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan apa? Nabiyan ya. Kemudian
Yang mana lebih dulu, Idris atau Nuh? Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah Idris dulu atau Nuh lebih dahulu? Yang jelas ayat atau hadis menyatakan Nuh adalah rasul yang pertama. Dan kemudian Nuh bukan keturunan Idris. Nuh bukan keturunan apa? Idris, ya. Seandainya Idris pun lebih dahulu sebelum Nuh, maka dia bukan dari Nuh, bukan dari keturunan Idris, ya. Dalilnya apa? Dalilnya disebut oleh Ibn al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, ya. Dia mengatakan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Pertama dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, waktu Nabi ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan, marhaban bin Nabi Saleh wal Ibni Saleh. Kata Adam alaihissalam, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada anakku yang saleh. Kepada anakku yang saleh. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal bin Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada anakku yang saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Adam dan Ibrahim alaihi wassalam ketika memanggil Nabi, dia mengatakan marhaban bibni saleh. Selamat datang kepada anak yang saleh. Karena Nabi Muhammad keturunan mereka. Tetapi ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, Isra Mi'raj di langit sana, Nabi Idris hanya berkata sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf. Semuanya mengatakan marhaban bil akhis saleh. Selamat datang kepada saudaraku yang saleh. Karena mereka bersaudara. Mereka tidak mengatakan selamat datang kepada anak. Faham? Beda ketika Adam dan Ibrahim. Selamat datang kepada anak. Karena Muhammad SAW keturunan Adam dan keturunan Ibrahim. Nah, ketika Nabi ketemu Nabi Idris di Isra Mi'raj, maka Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Saleh wa bibni Saleh, bil akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada saudara yang saleh. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Idris, maka Nabi Idris akan berkata selamat datang kepada anak yang saleh. Intinya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, yang lebih dahulu adalah Nabi Nuh, atau Nabi Nuh yang jelas adalah rasul yang pertama, rasul yang pertama. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan abdan syakura, ya. Seperti tadi kita sebut dalam surat Al-Isra, wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang paling sangat bersyukur. Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur. Hamba yang sangat pandai bersyukur. Timbul pertanyaan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam dijadikan kisahnya oleh Allah sebagai contoh sabar, bukan contoh bersyukur. Kalau bersyukur mungkin kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, nabi-nabi yang kaya-kaya, ya. Sementara Allah ketika membawakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya agar apa? Agar Nabi Muhammad bersabar. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Ya, innal aqibata lil muttaqin. Ya, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, kenapa tidak dikatakan hamba yang bersabar? Kenapa Allah tidak mengatakan abdan saburan, hamba yang sabar? Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang menyebabkan Nuh dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar? Dan ini benar-benar dikenali oleh para manusia tatkala di padang mahsyar. Ketika mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan dua keistimewaan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus di atas muka penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Dan ini menakjubkan. Nabi Nuh diuji dengan ujian luar biasa. Bayangkan berdakwah 950 tahun. Istrinya kafir,
Anaknya kurang ajar. Kaumnya brengsek. Nanti kita ceritakan. Luar biasa. Harusnya dia contoh yang bersabar, tapi ternyata dia contoh yang bersyukur. Kenapa? Kata para ulama, dalam ujian yang begitu berat, dia masih pandai bersyukur. Dalam ujian yang berat, disebutkan setiap dia habis makan, dia memuji Allah. Setiap pakai sendal, dia memuji Allah. Setiap pakai baju, dia memuji Allah. Dalam segala hal, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal. Apapun Nabi Nuh alaihissalam mengedepankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita, ya paling tidak kita bisa tiru-tiru sedikit Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Saya kadang mikirin luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. Harusnya yang paling pas hamba bersabar, tapi ternyata Allah menamakannya hamba bersyukur. Kenapa? Dalam ujian yang begitu berat, ternyata beliau alaihissalatu wassalam senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak banyak mengeluh. Ya, padahal ujiannya begitu berat. Alaihissalatu wassalam. Inilah Nuh diberi nama oleh Allah adalah abdan syakuran. Adapun keistimewaan yang lain ini dimiliki juga oleh nabi, 5 nabi yang lain. Siapa ulul azmi minar rasul? Yang pertama siapa? Nuh. Yang kedua siapa? Ibrahim. Kemudian Musa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam. Yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azm ini artinya tekad. Jadi mereka ini ulul azmi minar rusul, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Rasulullah tersebut meskipun diuji, mereka tatkala diuji mereka tidak pasrah. Dalam kesabaran mereka, mereka tak berusaha. Mereka punya azam. Jadi ini sering saya sampaikan bahwasanya namanya sabar itu bukan berarti pasrah, tapi ada ikhtiar. Namanya azam, bukan namanya sabar itu bukan pasrah. Misalnya orang sakit, sabarlah, enggak mau kemana-mana. Enggak, kalau sakit ya berusaha berobat. Itu namanya punya azam. Ya, misalnya berdakwah kemudian maki-maki orang bukan berarti akhirnya berhenti. Enggak. Sabar dengan maki-makian tersebut, tetap berjalan berdakwah. Itu maksudnya. Ya. Dan ini nabi-nabi ini semua diuji luar biasa. Ya, Nabi Nuh luar biasa, Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa, Nabi Musa ujiannya luar biasa. Memang Nabi sabar-sabar semua. Nabi Isa alaihissalam ujian luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga sangat luar biasa. Mereka tokoh-tokoh yang sangat sabar luar biasa. Tapi kesabaran mereka bukan berarti pasrah. Jangan sampai salah paham. Karena al-azm artinya adalah tekad. Makanya ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul yang bersabar. Tapi di balik kesabaran mereka, mereka punya azam yang kuat, tekad untuk terus menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah tolong dihapus. Sebentar. Taib, hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada permasalahan yang kedua yang kita bahas tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya contoh Nabi yang sangat bersabar dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di surat Al-Ankabut Allah buka dengan firman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah,
Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia setelah mengucapkan kami beriman dibiarkan saja? Enggak, pasti akan diuji. Enggak mungkin orang mengatakan saya beriman, berikrar saya beriman terus tidak diuji. Enggak. Itu bukan sunnatullah. Sunnatullah adalah menguji orang yang mengaku beriman. Ya, karena memang manusia diciptakan untuk diuji. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan macam-macam. Di antaranya ujian dalam dakwah. Jadi setelah Allah mengatakan di awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar, wala ya'lamannal kadzibin, agar Allah tahu mana yang dusta di antara mereka. Setelah itu Allah lanjutkan sampai pada sekitar ayat 14, Allah sebutkan kisah Nabi Nuh. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun. Kata Allah, maka kami utus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. 950 tahun. Ya. Jadi di antara ujian, kita tahu ujian banyak ya, ujian banyak. Allah berikan ujian dengan berbagai macam ujian. Di antaranya ujian dakwah. Dan di antara contoh orang diuji dalam dakwah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita bilang tadi, coba dia dakwah 950 tahun, yang dapat hidayah cuma berapa? 80 orang. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Nah, kita ingin menjelaskan apa sih metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa metode. Pertama, ya Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan. Kalau kita bilang apa? Al-inzar. Kemudian di antaranya memberi motivasi. Targhib. Ini tarhib. Targhib. Motivasi. Kemudian di antaranya dakwah siang dan malam. Di antaranya dakwah terang-terangan. Di antaranya kemudian dakwah ya sir, diam-diam. Ya. Di antaranya fokus pada dakwah tauhid. Baik, inilah di antara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah, yang kebanyakan Allah sebutkan dalam surat Nuh, Ya. Di antaranya Allah mengatakan, ya, inni lakum nadhirum mubin dalam surat Nuh. Ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Apa gimana? Gimana suratnya, ayatnya? Ya, di antaranya Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Ya, kaumku, sungguhnya aku adalah memberi peringatan. Memberi peringatan yang nyata, yang jelas. Beri peringatan, ya. Apa? Kalau kalian tidak beriman, akan turun azab yang pedih. Ya. Dalam ayat yang lain, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya. Sungguhnya aku khawatir, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya kaumku, aku khawatir menimpa kepada kalian azab di hari yang dahsyat, ya, azab di hari yang dahsyat. Ini namanya memberi peringatan, ya. Oleh karenanya seorang dalam berdakwah, ya, jangan dia hanya berdakwah yang targhib aja, motivasi fadhailah amal aja, amal ini, tapi harus juga ada beri peringatan, ya.
Ini haram ya. Jangan juga cuma haram-haram doang. Ini haram. Tidak ada motivasi tentang pahala-pahala fadil amal. Maka digabungkan antara keduanya. Nabi Nuh alaihissalam menggabungkan keduanya. Beliau memberi inzar, beliau juga memberi motivasi, ya. Ani ibudullaha wattaqu wa ati'un, ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Di antaranya Nabi Nuh memberi motivasi dunia dan akhirat kepada kaumnya, ya. Motivasi, ya, dunia dan akhirat. Di antaranya dunia di umur panjang, ya. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Itu ditunda, dipanjangkan umur maksudnya. Ini boleh, seorang boleh kalau ada motivasi dunia memang datang dalam ayat, dalam hadis boleh. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Itu motivasi dunia atau akhirat? Dunia. Kalau akhirat banyak silaturahmi, pahalanya banyak sebab masuk surga dalam surat Ar-Ra'd. Jadi kalau ada motivasi dunia tidak apa-apa. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, kalau kalian beriman, ditunda kematian kalian, ya. Kalau akhiratnya Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum, ya. Yaghfir lakum min dzunubikum, akan diampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam ayat selanjutnya, ya, kata Allah, Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya. Jadi kata Nabi Nuh, di antara motivasi, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Dosa-dosa kalian diampuni. Terus apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan yang deras. Sepertinya di zaman Nabi Nuh, kaumnya dalam mengalami kekeringan. Ya, sedang mengalami apa? Kekeringan. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Banyak anak kalian. Banyak harta kalian. Yursil wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Akan disuburkan kebun-kebun, dibukakan bagi kalian kebun-kebun, dialirkan sungai-sungai. Jadi lihat, Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah memberi targhib dan tarhib, ya. Targhib motivasi, inzar, tarhib. Kemudian ada satu lagi saya lupa di sini, ya, yaitu Nabi Nuh dakwahnya menjelaskan keagungan Allah. Ini juga penting. Membuat orang ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilanjutkan dalam surat Nuh, kata Nabi Nuh, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja." Apa artinya? Kenapa malakum la tarjuna lillahi waqara? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah wahai kaumku? Laqad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan, ya. Dari air mani jadi manusia, dari anak kecil sampai besar, ya. Laqad khalaqakum atwara. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidak kalian lihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan bertingkat-tingkat? Wa ja'alal qamara fihinna nura. Bukankah Allah telah menjadikan rembulan di langit tersebut bercahaya? Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari bersinar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah akan bangkitkan kalian lagi nanti dari bumi. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah telah tumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan. Ya.
Wallahu ja'alakumul arda bisata. Allah menjadikan ya bumi dihamparkan litasluku minha subulan fijaja, agar kalian mudah untuk berjalan di atas bumi tersebut. Jadi diingatkan tentang keagungan Allah, tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa, ya dia lupa bahwasanya kita ini merasakan nikmat yang begitu banyak ya. Makanya mengeluh. Kalau dia merasakan nikmat yang banyak dari Allah, dia akan semangat beribadah, jadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau dia lupa dengan nikmat Allah, maka dia tidak pandai bersyukur. Makanya di antara syarat syukur harus tahu itu nikmat atau bukan. Kalau kita tidak sadar itu nikmat, kita tidak bersyukur. Contoh nikmat keamanan. Orang tidak bersyukur dengan nikmat keamanan karena mereka tidak tahu aman itu nikmat, contohnya. Kalau mereka tahu aman itu nikmat, mereka akan bersyukur kepada Allah tentang nikmat tersebut ya. Cuma mata ini nikmat. Orang itu nikmat dari Allah. Orang kalau enggak bisa lihat kayak apa, mata begitu lihat langsung bisa apa? Fokus ya. Kalau lihat orang langsung bisa apa? Fokus. Kalau kamera kan harus di zoom dulu, kecilin besar gini. Kalau lihat apalagi monador langsung syik. Langsung fokus. Jadi subhanallah, nikmat luar biasa ya. Jadi kalau mata sakit coba nih, ini kacamata aja harganya berapa? Saya enggak mau kasih tahu tapi ini mahal. Subhanallah. Orang ada antum yang pakai kacamata nikmat luar biasa ya. Jadi perlu diingatkan, itu metode Nabi Nuh. Bukankah Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, agar mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah siang dan malam ya. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kenapa? Sebenarnya mengatakan kenapa didahulukan malam daripada siang? Karena di zaman itu benar-benar orang bekerja di siang hari. Nabi Nuh tidak ingin mengganggu mereka terlalu banyak di siang hari. Mereka lagi fokus bekerja. Tapi di malam hari, sore, maghrib, Nabi Nuh datang dakwahi mereka. Mereka lagi santai didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini dalil bahwasanya orang juga melihat kondisi. Ya artinya boleh dakwah malam, siang, tapi lihat kondisi mana yang pas buat mad'uin, buat audiens. Ya. Tapi intinya Nabi Nuh dakwanya siang dan malam. Siang dakwah, malam dakwah. Subhanallah, berapa tahun? 950 tahun. Ya kita cuma dakwah pada maghrib. Itu pun banyak mengeluh. Ini siang dan malam. Bukan setahun, 2 tahun, 950 tahun. Ya Allah, ada makhluk namanya Nuh alaihissalam, luar biasa kesabarannya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali semakin mereka kabur. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi seorang berdakwah jangan putus asa, semangat. Apapun yang terjadi jangan segera putus asa. Kita ini tugasnya berdakwah. Dia dapat hidayah enggak hidayah bukan urusan. Tugas Anda punya ilmu berdakwah. Allah yang kasih hidayah. Kalau Allah enggak kasih hidayah, kita tetap dapat pahala. Bukan berarti kalau enggak ada yang dengar, berarti kita enggak dapat pahala. Kita berharap sih orang dapat hidayah, kita pahala bertambah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, kita tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda menyampaikan dengan semangat, dengan benar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Isra Mi'raj, "Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan." Ada seorang nabi, pengikutnya cuma 2, ada pengikut nabi, pengikut cuma 1. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Nabi enggak ada pengikutnya. Itu ustaz aja banyak pengikutnya. Ini nabi enggak ada pengikutnya. Masya Allah. Gimana sabar nabi tersebut. Tapi sudah azan, insyaallah kita dengar azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sebutkan 1 2 3 4 di antaranya Nabi Nuh alaihissalam dakwah terang-terangan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa inni da'autuhum jihara." Inni da'autuhum jihara. Dakwah diam-diam. Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahu israra. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Asrartu lahum israra. Ini juga a'lantu lahum. Jadi di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam
Beliau berdakwah terang-terangan, jiharan, terang-terangan, ya. Kemudian tidak sembunyi-sembunyi, ya. Terkadang dengan diam-diam, terkadang dengan terang-terangan, ya. Dan ini dua metode, jadi artinya Nabi Nuh alaihissalam berusaha menggunakan metode apapun yang penting bisa berhasil. Ya, maka beliau berdakwah siang dan malam, terkadang dengan terang-terang. Terangan maksudnya apa? Terang-terang itu beliau datang ke perkumpulan kaumnya, kemudian beliau berdakwah. Beliau berdakwah menyampaikan dakwah di tengah-tengah orang, mungkin di pasar-pasar, mungkin di kota-kota. Terang-terangan atau ada sekumpulan orang beliau datang kemudian menyampaikan dakwah agar mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, agar mereka mendengar risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asrartu lahum israra. Terkadang Nabi Nuh juga dakwah diam-diam. Maksudnya diam-diam dakwah mungkin di antara kalau kita katakan dakwah fardiyah, dia itu datang sendiri. Datang kepada pribadi. Karena ada sebagian orang dia tidak suka kalau didakwahi di depan banyak orang. Dia lebih suka kita dakwah diam-diam, datang ke rumahnya, kita ngobrol. Ada orang macam-macam, ya. Seperti sekarang ada orang mungkin dia malu ke masjid mungkin, ya. Dia ingin pengajian di rumah misalnya, enggak ada masalah. Ingin di rumah, enggak dilarang. Pengajian di mana saja tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita saya khusus ustadz hotel ya, enggak boleh kalau gitu. Ada orang mau di hotel pengajian, oke. Ada orang mau di seminar pengajian, oke. Ada pengajian di atas gunung, oke. Ada pengajian di rumah, oke. Pengajian di pasar, oke. Yang penting pengajian, jangan melanggar syariat, ya. Ya, semuanya kita dakwahi. Orang miskin juga butuh didakwahi, orang kaya juga butuh didakwahi, ya. Ya, adapun ustadz yang kaya-kaya doang aja ini juga jangan. Yang miskin juga butuh ilmumu, ya. Yang miskin aja, yang kaya juga jangan dibiarkan, ya. Yang kaya juga kalau dapat hidayah, mereka akan banyak memberi bantuan kepada Islam. Jadi intinya dakwah dengan cara apapun, ya, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat. Nabi Nuh berdakwah terang-terangan, berdakwah diam-diam. Dan kita lihat ternyata nanti akan kita lihat audiens Nabi Nuh orang-orang kaya. Makanya Nabi Nuh dihina oleh mereka, ya, dianggap rendah oleh mereka, tapi Nabi Nuh terus berdakwah. Kemudian di antara metode Nabi Nuh fokus pada dakwah tauhid. Ya. Ya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Budullaha ma lakum min ilahin ghair. Dan ini semua nabi begitu. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain kalian. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang semua rasul mengatakan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini dakwah Nabi Nuh alaihissalam juga demikian, ya. Ani'buduhu wattaqu wa ati'un. Sembahlah kepada Allah, bertakwalah kepadanya, taatlah kepadaku. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, waktu itu ada yang mengatakan Nabi Nuh fokus dakwah tauhid, dia tidak bicara syariat, ya. Dia bicara tauhid. Karena waktu itu tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena kita tahu dakwah seluruh nabi, ya, adalah menyeru kepada tauhid. Dakwah inti, ya, bukan berarti kita menyepelekan yang lain juga kita sampaikan, tapi semuanya mengarahkan kepada tauhid. Oleh karenanya dakwah Ahlus Sunnah, setiap dai Ahlus Sunnah pasti punya ghirah terhadap tauhid. Dia punya ghirah. Lihat orang kesyirikan pasti enggak suka siapapun dia pakar fikih, dia pakar muamalah, dia pakar poligami, pakar pernikahan, fikih nikah, dia pakar mawaris, hukum warisan, ya. Dia pakar akidah, dia pakar apapun. Kalau sudah bicara tauhid dia pasti punya ghirah, karena itu ciri dai sunnah, ya. Oleh karenanya kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah, siapapun dai sunnah tersebut, dai salafi tersebut, dia pasti jengkel, dia pasti ghirah, dia pasti emosi dan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena memang kita berdakwah, ya kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang kita berusaha untuk menegakkan kalimat tauhid di alam semesta ini. Jadi inilah metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan lagi. InsyaAllah pada hari Senin, karena besok ada kajian kitab Tauhid. Ya, insyaAllah kisah Nabi Nuh seri 2 kita akan lanjutkan pada hari Senin. Demikian saja kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita pahala dalam setiap kondisi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.